Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inka Pritonasya Menaningsih, biasa dipanggil Inka, yang mana 1 bulan ke depan akan menjadi guru PPL kimia kalian. Nah, kita ketemu lagi nih sama pelajaran kimia. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai hakikat ilmu kimia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan model atom. Nah, dari materi tersebut dapat kita lihat kita akan mempelajari mengenai konsep atom. Kenapa sih kita harus mempelajari mengenai konsep atom? Ada yang tahu? Nah, gini. Pada kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian bertanya-tanya seperti meja atau cermin itu tersusun dari apa sih? Pasti sebagian besar dari kalian akan menjawab meja disusun dari kayu dan cermin disusun dari kaca. Nah, sebenarnya kedua barang ini tersusun dari materi yang sama, akan tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Yang namanya adalah atom. Kita ambil contoh lainnya, yaitu misal saja emas. Nah, apabila emas kita bagi menjadi 2 bagian, kemudian 2 bagian ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Nah, bagian-bagian ini kita potong lagi atau dibagi lagi menjadi partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, pertanyaannya, apakah potongan kecil-kecil ini memiliki sifat yang sama seperti emas yang semula yang masih utuh? Tentu saja pasti akan sama ya, karena sama-sama emas. Yang mana potongan ini masih memiliki nilai dan sifat seperti emas. Nah, bagian terkecil dari emas tersebut dinamakan dengan atom emas. Nah, kita ambil contoh gula. Gula yang sudah halus dan hendak dilarutkan ke dalam air, rasanya pasti airnya menjadi manis kan? Nah, partikel-partikel halus dari gula ini kan tidak bisa dibagi lagi dan masih memiliki sifat yang sama seperti gula semulanya, yaitu manis kan? Inilah yang dinamakan dengan atom. Selanjutnya, konsep atom ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, yang mana merupakan filsafat dari Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, dari Demokritus ini, atom ini berasal dari kata atomos, yang mana A memiliki arti tidak dan tomos memiliki arti dibagi. Sehingga atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan memiliki sifat yang sama seperti unsur semulanya. Nah, dari konsep tersebut, para ilmuwan telah mempelajari partikel-partikel terkecil itu selama berabad-abad. Akan tetapi belum mengetahui wujud-wujudnya. Nah, barulah pada tahun 1808, Dalton menerbitkan teorinya mengenai struktur atom. Nah, mulai dari situlah para ilmuwan mulai mengembangkan model-model teori atom. Nah, kita bahas satu persatu perkembangan model atomnya yuk. Yang pertama yaitu ada model atom John Dalton. Nah, John Dalton ini mengemukakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan berbentuk bola pejal, yaitu bola yang tidak ada lubangnya. Misalnya saja yaitu bola kelereng yang di dalamnya padat. John Dalton merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris, yang mana mengemukakan teori atom ini berdasarkan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan perbandingan tetap atau hukum Proust. Selain itu, John Dalton juga mengemukakan bahwa atom-atom yang bergabung dapat membentuk menjadi senyawa, misalnya saja yaitu air. Kalian pasti setiap hari melihat air kan? Nah, air ini tersusun dari atom hidrogen dan atom oksigen. Kemudian pada teori ini, reaksi kimia merupakan penyusunan kembali atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelebihan dan kekurangan pada teori atom ini dilihat pada PPT berikut ini. Nah, teori yang kedua yaitu ada teori atom J.J. Thomson, yang mana pada teori ini memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton. Yang pertama tadi, menurut J.J. Thomson,
Atom bukanlah partikel terkecil dari suatu materi. Karena apa? Karena dalam atom ini terdapat partikel elektron yang menyebar secara merata di dalam atom tersebut. Nah, hal ini dibuktikan oleh Thomson melalui percobaan tabung sinar katodanya. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini, yang mana ini merupakan gambaran dari teori atom J.J. Thomson. Nah, posisi elektron yang menyebar dalam atom ini terlihat seperti kismis dalam roti kismis, sehingga pada teori ini sering disebut dengan teori atom roti kismis. Kelebihan dan kekurangan pada teori atom ini dapat dilihat pada PPT berikut ini. Nah, akan tetapi pada teori atom J.J. Thomson ini juga dipatahkan oleh Ernest Rutherford, yang mana Rutherford berpendapat bahwa muatan positif dan massa atom berkumpul pada pusat atom yang dinamakan dengan nukleus atau inti atom. Pada teori ini, Rutherford berpendapat bahwa elektron mengelilingi nukleus pada jarak yang sangat jauh. Dengan kata lain, sebagian besar ruangan dalam atom adalah ruang kosong. Sehingga model atom ini dinamakan dengan model atom nukleus. Jadi, bunyi dari teori atom ini yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Kalian bisa lihat model atom ini pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa elektron-elektron mengelilingi inti atom, atau dapat kita analogikan seperti tata surya, sistem tata surya, di mana planet-planet mengelilingi matahari. Nah, itu bentuknya seperti elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ya. Nah, seperti itu penggambarannya. Namun, pada teori Rutherford ini memiliki masalah, yaitu atom-atom dalam teori ini tidak stabil. Karena apa? Karena setiap partikel bermuatan yang bergerak di jalur melingkar memancarkan radiasi elektromagnetik, sehingga elektron akan kehilangan energinya dan jatuh ke dalam inti atom. Hal tersebut mengakibatkan atom jadi tidak stabil. Nah, masalah dalam teori atom Rutherford tadi diperbaiki oleh Niels Bohr, karena pada teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh dalam inti atom. Niels Bohr menganalisis spektrum atom hidrogen dan berdasarkan teori kuantum Max Planck. Niels Bohr mengemukakan bahwa elektron hanya beredar pada lintasan-lintasan dengan energi tertentu. Elektron akan berada dalam keadaan stasioner, sehingga elektron tidak akan kehilangan energinya. Dengan begitu, elektron tidak akan jatuh ke dalam inti atom. Menurut Niels Bohr, setiap lintasan orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda. Lintasan orbit elektron ini disebut dengan kulit elektron. Nah, kulit elektron yang paling dekat dengan inti, tingkat energinya paling rendah. Maka semakin jauh dari inti atom, makin tinggi pula tingkat energinya. Titik hitam di tengah ini merupakan inti atomnya. Nah, kemudian kulit K yaitu berada di kulit pertama lingkaran pertama ini, yaitu dengan N sama dengan 1. Dan kulit L yaitu pada lingkaran kedua dengan N sama dengan 2. Dan kulit M pada lingkaran ketiga ini dengan N sama dengan 3, sesuai dengan urutan kulitnya. Sampai seterusnya. Kemudian inti atom ini bermuatan positif, dan kulit-kulit atom ini terdapat elektron yang beredar mengelilingi inti, elektronnya bermuatan negatif. Jumlah elektron maksimum yang dapat ditampung oleh orbit tertentu yaitu 2n pangkat 2, yang mana n merupakan jumlah dari kulit atau orbitalnya. K yaitu 1, L itu 2, M itu 3, dan N itu
4. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping, dituliskan sebagai K sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2. Maka jumlah elektron maksimum dari kulit K yaitu 2. Dan L sama dengan 2 kali 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu 8. Jadi jumlah elektron maksimum dari kulit L yaitu 8 elektron. Dan seterusnya seperti pada gambar. Pada teori atom Bohr ini, atom terdiri dari inti atom yang berada di tengah ini mengandung proton dan neutron, dikelilingi oleh elektron yang merah ini dan berputar pada orbitnya atau kulitnya. Ini lingkarannya, itu merupakan orbit atau kulitnya. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah-pindah kulit dinamakan dengan foton. Jika elektron pindah dari kulit rendah ke kulit tinggi, akan menyerap energi atau disebut dengan peristiwa eksitasi. Nah, lain lagi apabila elektron berpindah dari kulit yang tinggi ke kulit yang rendah, maka akan memancarkan suatu energi yang dinamakan dengan deeksitasi. Nah, teori Niels Bohr ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori ini adalah dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen, dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat, dan kelemahannya yaitu pertama, hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Belum dapat menjelaskan adanya suborbital pada setiap lintasan elektron. Orbit elektron mengelilingi inti atom menurut Bohr berbentuk lingkaran. Kenyataannya, lintasan elektron berbentuk elips atau oval. Nah, kita masuk ke model atom yang terakhir nih, yang kelima, yaitu model atom mekanika kuantum. Nah, pada teori mekanika kuantum ini mempunyai persamaan dengan teori Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit atomnya. Tetapi, memiliki perbedaan dalam bentuk lintasan atau orbit tersebut. Pada teori ini, model atom dengan orbital lintasan elektron disebut dengan model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, yang sering digunakan pada pembelajaran kimia. Teori mekanika kuantum ini diperkenalkan oleh 3 ilmuwan, yaitu yang pertama ada Louis de Broglie, berasal dari Prancis pada tahun 1923, yaitu mengenai dualisme sifat elektron. Elektron bersifat sebagai materi atau partikel dan gelombang. Sedangkan menurut Niels Bohr, elektron adalah partikel. Gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Yang kedua yaitu ada ilmuwan bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1926 mengenai persamaan gelombang elektron dalam atom. Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang disebut persamaan gelombang Schrödinger untuk kebolehjadian menemukan keberadaan elektron dalam 3 dimensi. Nah, yang ketiga yaitu ada ilmuwan bernama Werner Heisenberg, berasal dari Jerman pada tahun 1927, mengenai asas ketidakpastian. Tidak mungkin menentukan kedudukan dan kecepatan elektron secara seksama pada saat yang bersamaan. Nah, yang dapat ditentukan yaitu kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Pada model atom mekanika kuantum ini, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, dikelilingi awan elektron yang bersifat sebagai partikel serta gelombang. Kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektronnya. Nah, pada model ini, daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan dengan orbital.
Terdapat 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F atau bilangan kuantum, yang nantinya akan dipelajari pada materi konfigurasi elektron. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kelemahannya bisa dibaca di PPT berikut ini. Nah, itu tadi perkembangan model-model atom yang dikemukakan dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, yaitu dari yang pertama tadi John Dalton, yang kedua yaitu J.J. Thomson, yang ketiga yaitu Ernest Rutherford, yang keempat ada Niels Bohr, dan yang kelima yaitu mekanika kuantum yang hingga saat ini masih dipakai, dan juga Niels Bohr ya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kimia kita hari ini mengenai perkembangan model-model atom. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu pada materi struktur atom. Selamat belajar dan semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.